Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Dengan kasih Kristus saya mengundang Bapak Ibu yang masih duduk di belakang bisa untuk mengisi bangku-bangku yang kosong di depan, supaya nanti jika ada jemaat yang datang terlambat bisa langsung mengisi bangku yang di belakang. Saya persilakan, saya akan menunggu baru kita akan memulai. Ayo Bapak Ibu, tidak usah malu-malu untuk bisa maju mengisi bangku kosong yang ada di depan. Ya, terima kasih buat jemaat yang sudah bersedia. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini semuanya merindukan lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Amin. Amin. Seberapa banyak di antara kita yang pada pagi hari ini sudah membawa hatinya yang terbaik, bisa lambaikan tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sampai detik ini kami masih bisa datang di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu di dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi dengan kasih-Mu. Bawa kami untuk bisa menikmati hadirat-Mu yang indah Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Saya memberikan kesempatan bagi setiap Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, Terima kasih Tuhan. untuk bisa datang secara pribadi di hadapan Dia. Ada begitu banyak alasan untuk kita bisa menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita sampai saat ini masih sehat, masih bisa bernafas, itu semua karena Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita hanya duduk diam saja di hadapan Dia. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarkan saat ini menjadi waktu kita, saat teduh kita secara pribadi di hadapan Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kiranya Engkau menemukan Tuhan ada ucapan syukur yang keluar dari hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menemukan di dalam hati kami ada suatu pujian yang mengalir dari setiap hati kami Tuhan. Kiranya Engkau menemukan Tuhan, hati kami sungguh-sungguh tertuju hanya kepadamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Mari kita bermazmur bagi Allah kita yang besar. Mari katakan satu kata pujian yang menyukakan hati Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami merasakan kasih-Mu. Kami merasakan Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Pujilah Tuhan Yesus. Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang layak. Haleluya. Segala pujian, segala penyembahan hanya bagi-Mu
persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Aku bawa, ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Jemaat saya undang untuk bisa makin berdiri di hadapan Tuhan. Karena setiap kita membawa pujian kita yang terbaik. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Kiranya Kau menerima Tuhan. Ku ingin Engkau menerima korban syukur
sungguh memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang selalu dahsyat di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sampai detik ini Tuhan, kami bisa Tuhan mengalami kedahsyatan-Mu Tuhan. Kami menyaksikan kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya setiap kami Tuhan, Kau berikan sukacita di dalam puji-pujian yang akan kami naikkan Tuhan. Dan biarlah kiranya setiap pujian yang kami angkat, setiap pujian yang kami naikkan melalui mulut kami, semuanya mengandung kuasa. Semuanya akan terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap meninggikan Raja di atas segala raja, yang siap memuji memuliakan Tuhan bersama-sama saya. Katakan amin. Sorak-sorai sekarang buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Bapak Ibu, kita diberikan kuasa untuk kita menang. Amin. Haleluya. Kami diberi kuasa Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya Yesus. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau berikan hidupku. Kau berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Amin. Yesus kita sungguh luar biasa. Haleluya. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami bersyukur Bapak Tuhan. Haleluya. Tuhan kita sungguh dahsyat. Amin. Amin. Dia memberikan kita kemenangan untuk menghadapi setiap masalah. Amin. Untuk menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita, kita diberikan kuasa untuk menang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Na 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 na
di hidupku. Kita mau bangkit dan berkatakan berkat. Dan berkatakan berkatku atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti dengan iman. Dengan pasti dengan iman. Nyatakan kekuatannya. Dahsyatnya di hidupku. Dahsyatnya
lagi kita mau berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang sudah Haleluya. memberikan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya. Bapak Ibu, saya persilakan untuk bisa duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengundang dengan hormat Bapak Sarno untuk maju ke depan untuk bisa menyampaikan kesaksiannya. Salam Bapak Ibu saudara yang sekali semuanya. Saya mau menyaksikan baik kepada hari Sabtu kemarin saya menerima berkat. Bisa bilang dengan saya percaya itu dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mencobai dan tidak bisa dicobai. Tapi saya percaya Tuhan selalu percaya. Dan saya terima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah mengirimkan keluarga Bapak Theo, Ibu Marta ke rumah. Saya duduk terapi sama Bu Marta. Sorenya tadi kan saya mata darah ke dari badan, dikasih jalan ke rumah sakit. Dia tidak sanggup karena orangnya jauh berubah. Jadi akhirnya saya cari dokter ke katanya ada dokter pakai kimtan dan anak saya, tapi ternyata jauh indah. Saya kemudian yang penting saya bisa dapat cara no, cari dapat obat. Jadi saya jalan. Nanti saya setelah jalan berhasil duduk, berhasil duduk, berhasil 30. Yang saya tanya, enggak pusing Pak, enggak, dia geleng kepala. Jangan jatuh ya Pak, ya. Saya pulang, tidak lama Bu Marta datang. Saya terima kasih sama Bapak Theo sama Bu Marta. Sampai rumah saya diterapi sama Bu Marta. Saya mengucap syukur pada Tuhan dan berterima kasih kepada Bapak Ibu saudara semua. Amin. Amin. Yang saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, kepada seluruh jemaat semua yang sudah membantu doa suami saya. Kalau WA itu memang saya itu kalau balas itu memang nggak bisa, bukan saya nggak ngerespon, nggak ya memang saya nggak bisa gitu. Nah karena ya nggak pernah megang HP ya, baru aja dibelikan HP, jadi saya memang nggak bisa. Bukan berarti saya nggak respon apa saya nggak itu nggak, memang saya nggak bisa memang ya. Balas gitu nggak bisa, saya nggak berani. Maka saya tanya sama Bu Marta kayak apa ini Bu caranya balas, aku bilang gitu. Saya pun juga nggak balas ya, balas itu bukan dari saya.
Dan saya mengucap syukur Bapak ini sebenarnya disuruh ke rumah sakit, tapi Bapaknya itu nggak berani, nggak mau gitu. Biar aku di rumah aja gitu. Makanya itu makanya ini sekarang pola makanannya pun Bapak ini kalau nggak manis tuh nggak mau, kalau manis tuh kurang manis nggak mau, harus manis gitu. Jadinya sekarang ini minumnya sudah ganti, yaitu gula yang itu untuk khusus Bapak. Berasnya pun juga dibelikan khusus untuk Bapak. Karena apa? Biar kita jaga sendirilah gitu. Tapi saya percaya Tuhan campur tangan. Amen. Kalau Bapak di sini bisa duduk di sini, Bapak mauannya itu aku mau ke gereja, pokoknya aku mau ke gereja. Walaupun Pak mau jatuh, Pak Dion aja tanya itu Bapak mau jatuh, tapi Bapak itu nggak mau. Kalau dia bilang kalau kamu itu udah nggak bisa apa-apa loh Pak, enggak, aku masih bisa, masih kuat. Padahal ke kamar mandi mau jatuh, berdiri mau jatuh, pakai celana nggak bisa, pakai baju nggak bisa. Tapi Bapak itu masih bilang aku itu masih bisa semuanya gitu. Nggak perlu dibantu, aku masih bisa, aku nggak apa-apa kok. Gitu dia, gitu. Nah puji Tuhan lah, ini semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekuatan yang merawat, tapi ini semua karena Tuhan itu Amen. baik. Amen. Biarlah Bapak itu bisa menjadi saksi. Amen. Walaupun usia 70 tahun, tapi Bapak itu masih semangat. Yaitu Amen. ikuti Tuhan, masih semangat Bapak itu. Baca Haleluya. Alkitab setiap malam, dia itu gitu. Nah, dan sekarang ambil keputusan saya karena sudah umur 70 tahun, saya ambil keputusan sekarang nggak usah kerja aja. Saya bilang gitu, mulai hari ini sakit ini Bapak tidak boleh saya kerja, biar aku aja yang kerja, aku masih mampu kok. Saya bilang gitu sama Bapak, biar aja, aku bilang gitu, walaupun ada anggi tapi aku masih mampu kan. Sama mulai hari ini sama nggak usah kerja, karena saya tahu pasti Tuhan pasti menolong saya gitu. Saya hanya itu saja kesaksian saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat bantuan doa buat Bapak Gembala dan seluruh sidang jemaat yang selalu mendoakan suami saya, sehingga suami saya saat ini bisa ibadah bersama-sama dengan kita semua. Cukup sekian saja, kalau ada kesalahan saya minta maaf. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami merasakan bahwa mujizat-Mu bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan dalam setiap apapun yang Kau izinkan terjadi Tuhan. Karena kami percaya kami berperang bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah berputus asa. Karena mujizat Tuhan sampai hari ini Dia nyatakan di tengah-tengah hidup kita. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Amin. Haleluya. Jangan
kepadamu Tuhan, bahwa Engkau selalu ada di dalam setiap perjuangan iman kami. Engkau selalu memberikan kekuatan kami Tuhan, hingga kami boleh meneruskan perjalanan iman kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan mujizat kuasa-Mu yang luar biasa. Bapak Sarno menerima pemulihan daripada Tuhan. Semuanya karena karya-Mu Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu pada pagi hari ini, setiap kami yang akan mendengarkan, baik kami yang di gereja ini maupun umat-Mu, anak-anak-Mu yang di rumah yang sedang menyaksikan siaran langsung ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah kami, Roh Kudus bekerja atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mengizinkan mungkin untuk hambanya Mbak Marla bisa bersaksi sebentar. Ya, silakan. Karena saya sedikit mendengar ada sebuah kesaksian yang luar biasa yang berkenaan dengan firman Tuhan pagi hari ini. Monggo silakan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mungkin kesaksian pada pagi hari ini sangat singkat ya. Tepatnya hari Kamis kemarin kami kembali menerima jawaban atas setiap doa kami Bapak Ibu. Di tempat ini saya katakan bahwa mujizat Tuhan masih tetap terjadi bagi setiap orang yang percaya, amin. Tepatnya hari Kamis kemarin, apa yang menjadi pergumulan kami, 1 tahun 2 bulan kami bergumul untuk proses sertifikat rumah kami. Dan hari Kamis kemarin kami sudah menerimanya, deal rumah itu menjadi milik kami. Haleluya. Dan prosesnya tidak mudah Bapak Ibu, karena saya sama suami seperti pujian ini mengatakan kami tidak pernah menyerah. Secara manusia kedagingan rasanya Tuhan kami mau berhenti saja, walaupun tidak didoakan, walaupun kami nggak menerima sertifikat, toh rumah itu sudah lunas, sudah menjadi milik kami. Tetapi secara surat menyurat ya sudahlah Tuhan, kami pasrah karena udah 1 tahun lebih kok nggak ada kabar dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi hari Minggu kemarin saya ingat, saya menangis di tempat ini. Tuhan, saya mau menyerah Tuhan, saya mau berhenti berdoa. Kayaknya udahlah, pokoknya terserah Tuhan aja. Yang penting kami punya rumah udah selesai, nggak punya surat juga nggak masalah. Tetapi hari Minggu kemarin kalau Bapak Ibu lihat videonya, saya nangis. Tuhan, kuatkan saya untuk tetap terus berdoa, berlari sampai di garis akhir. Saya mau berhenti, tetapi di mimbar ini sekali Tuhan menguatkan saya untuk terus berdoa. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Dan puji Tuhan, seperti firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini, jangan pernah berhenti di putaran yang ke-6. Dan saya percaya jika saya mengalami mujizat Tuhan, maka Bapak Ibu yang ada di tempat ini pun akan mengalami mujizat Tuhan. Intinya jangan pernah berhenti, amin. Jangan pernah menyerah. Tetap terus doakan semua apa yang menjadi doa-doa Bapak Ibu. Karena saya jujur selama 1 tahun 2 bulan, bukan cuma hanya doa di gereja, doa di rumah, bahkan doa pribadi saya. Bahkan ketika mau makan pun, kalau Bapak Ibu tahu, saya berdoa, Tuhan berkati proses rumah ini sampai kami menerima sertifikat rumah ini. Dan Tuhan menjawab itu semua. Ketika saya ingin menyerah, minggu kemarin Tuhan kuatkan saya. Dan ketika Tuhan kuatkan saya, disitulah mujizat Tuhan terjadi. Saya tidak pernah menyangka kalau minggu ini menjadi minggu yang membawa sukacita buat kami sekeluarga. Di mana duri di dalam daging kami sudah Tuhan cabut. Dan saat ini yang ada di dalam hati kami hanya puji-pujian yang terbaik buat Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Bila kiranya setiap kita pada pagi hari ini tidak mudah menyerah. Haleluya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Sang pembuat keajaiban Bapak Ibu. Ya, jadi setiap kita yang masih berjuang di dalam pergumulan hidup ini, jangan pernah menyerah, amin. Coba kasih salam kanan kiri, jangan pernah menyerah. Haleluya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu, saya sudah cukup ya. Ya, saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan yang Tuhan sudah taruh sekian minggu, dan hari ini saya coba menyampaikan dengan judul tidak berhenti pada putaran
ke-6. Ya. Tidak berhenti pada putaran ke-6. Bapak Ibu masih ingat untuk khotbah minggu kemarin Bapak Ibu, ya, bahwa pengenalan kita kepada Tuhan Yesus atau gnosis itu akan membawa sebuah cara pandang kita akan dunia ini sangat berbeda dan akan membuat kita pun juga bisa kuat, ya, tidak pernah menyerah. Ya, mungkin pada poin yang kedua saya akan sampaikan ini, saya tekankan di sini ya Bapak Ibu. Segala bentuk gangguan hidup ditaklukkan kalau kita ini mengenali Allah kita dengan baik. Ya. Dan yang ketiga, ketika kita memiliki gnosis atau pengenalan akan Tuhan, maka Yesus akan menjadi termulia di dalam hidup kita. Seperti Rasul Paulus katakan, ya, segala sesuatu ya, yang dalam hidupku, ya, yang dulunya ini sebuah keuntungan, tapi sekarang aku anggap itu sebuah kerugian, dan keuntungan hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, bagi orang-orang saja yang telah menerima atau mengalami pengenalan yang dekat dengan Tuhan, hari ini saya mau menekankan pada poin yang kedua ini, segala bentuk gangguan hidup akan ditaklukkan kalau kita ini mengenal Kristus dengan sangat baik sekali. Ya, oleh sebab itu saya memberikan judul di sini, tidak berhenti pada putaran ke-6, karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Kita sadar betul akan itu. Amin. Yang dimaksud dengan putaran ke-6 apa sih? Ya, ada yang bertanya kepada saya, apa sih maksudnya putaran ke-6 itu Pak? Yang dimaksud dengan putaran ke-6 ini adalah sebuah perjuangan iman, perjalanan, ya. Dan saya mendapatkan sebuah kisah ini, nanti kita akan buka di dalam kitab Yosua. Jadi putaran ke-6 ini berbicara mengenai perjuangan iman atau perjuangan setiap kehidupan kita. Hidup kita penuh dengan perjuangan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata itu, wah sering kali. Ya, siapa yang baru pertama kali mendengar sebuah statement bahwa hidup ini adalah perjuangan? Siapa yang baru pertama kali mendengar? Tidak ada. Siapa yang sudah sering mendengar itu? Wah, semuanya angkat tangan. Betul Bapak Ibu bahwa hidup ini adalah perjuangan. Ya, kita mau ibadah pun kita butuh perjuangan. Mungkin sepatu kita kesingsal, sepatu kita mungkin tercecer lah. Kita cari, kita berjuang. Aku harus ketemu ini. Ya, mosok sih nggak pakai sepatu ya, mungkin seperti itu. Kendaraan kita pun juga demikian, mungkin dalam perjalanan mau berangkat ke gereja, waduh ini bocor, aku harus segera ini. Bagaimana caranya sepeda motorku ini rodanya bisa tidak bocor atau sudah ditempel, aku mau pergi ibadah. Perjuangan. Bapak Sarno ya luar biasa, kuasa Tuhan telah dicurahkan. Kemarin kita sore sudah berdoa bersama-sama supaya Bapak Sarno bisa beribadah, ya dipulihkan. Memang ketika saya berdoa pun, waduh bisa enggak ya, karena mendapat infonya ini stroke ringan, ini harus dirawat di rumah ini. Tetapi dengan iman, besok pagi Tuhan tunjukkan kuasa-Mu, bisa ibadah. Dan pagi hari ini saya tadi lihat dari kantor, loh ada Bapak Sarno, wah luar biasa, dan jalannya pun cepat tadi. Makanya Pak Dion tadi mungkin melihat mau hampir jatuh ya, karena jalannya itu cepat, enggak seperti biasanya. Ini dalam kondisi seperti malah jalannya cepat. Hidup ini penuh perjuangan Bapak Ibu. Ada jemaat mungkin yang sedang bergumul mengenai besok membayar sekolah. Wah, uang paketan untuk telepon saya ini sudah mulai habis, ya bagaimana caranya ini. Jadi benar bahwa hidup ini penuh dengan perjuangan. Mari Bapak Ibu kita selesaikan kehidupan kita ini, ya, perjuangan kita ini bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Selesaikan perjuangan hidup bersama dengan Tuhan dan tidak berhenti pada putaran ke-6. Tadi Mbak Marla sudah sampaikan, jangan berhenti. Ya, tanggung. Mari kita selesaikan setiap perjuangan kita, bukan dengan kekuatan kita. Tapi selalu ingat bahwa Yesus bersama dengan kita. Yesus ada di dalam setiap hidup kita. Amin. Selesaikan perjuangan hidup bersama dengan Tuhan dan tidak berhenti pada putaran ke-6. Alasannya saya mencatat ada beberapa
poin di sini ya. Poin yang pertama, kenapa kita jangan berhenti dalam perjuangan iman kita, jangan berhenti pada putaran ke-6 Bapak Ibu. Yang pertama, Allah ingin menunjukkan adanya kemustahilan dalam perjuangan iman yang akan ditaklukkan oleh kuasanya. Sekali lagi, kenapa kita jangan sampai menyerah, jangan sampai berhenti pada putaran ke-6. Karena Allah ingin menunjukkan adanya kemustahilan dalam perjuangan iman yang akan ditaklukkan oleh kuasanya. Artinya adalah pengenalan Tuhan akan membawa kepada pengalaman rohani yang tidak masuk akal. Bapak Ibu, mari jangan menyerah di dalam perjuangan iman. Karena apa? Kita akan melewati perkara-perkara yang itu tidak masuk akal buat kita. Amin. Bapak Ibu mau enggak berjalan bersama Yesus dan akan melihat perkara-perkara yang tidak masuk akal, tapi kita bisa melalui itu semua. Amin. Siapa yang mau? Enggak paksaan kok. Tetapi ini adalah akan menjadi bagian bagi orang-orang yang sungguh kenal sama Tuhan, sungguh mengenalinya secara pribadi. Ya, mari kita akan lihat ayatnya supaya kita bisa menangkap pesan firman Tuhan pagi hari ini. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai ke 5. Pengenalan Tuhan akan membawa kepada pengalaman rohani yang tidak masuk akal, seperti kisah runtuhnya tembok kota Yeriko. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai ke 5, kita akan baca 2 ayat dulu. Perhatikan Bapak Ibu, di kota Yeriko pintu-pintu gerbang sudah dijaga ketat dan ditutup rapat-rapat supaya orang Israel tidak dapat masuk. Tidak seorang pun diperbolehkan masuk atau keluar kota itu. Nggak bisa masuk. Ayat kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Bapak Ibu bisa dibayangkan bagaimana bangsa Israel yang tidak memiliki pengalaman dalam berperang untuk menuju perjalanan ke tanah perjanjian. Yang Allah katakan tanah perjanjian itu ada tanah yang kaya akan susu dan madunya, kemakmuran. Namun mereka harus melewati yang namanya kota Yeriko ini. Saya mencari referensi ya dari tentang kota Yeriko ini. Saya temukan kota Yeriko ini memiliki luasnya kurang lebih 40.000 meter persegi atau cuma 4 hektar saja. Jauh dengan kota Sampit yang cukup luas ini. 4 hektar saja Bapak Ibu. Tetapi kota ini luar biasa, kenapa Bapak Ibu? Karena sekelilingnya ditembok. Ya, ditembok mengelilingi saudara. Jadi tidak semua orang asing bisa masuk dengan bebas, tidak bisa. Ada beberapa gerbang yang dijaga untuk akses keluar masuk. Dan firman Tuhan yang pertama tadi ya kita baca dikatakan apa? Ada gerbang di mana mereka mendapatkan informasi Israel mau masuk, ditutup dengan rapat. Jadi ada pintunya. Dan Bapak Ibu, kota ini kota yang luar biasa, yang tidak masuk akal, bisa dikalahkan oleh bangsa Israel. Kenapa Bapak Ibu? Karena bangunan yang dibangun ini bukan biasa-biasa, tetapi luar biasa. Temboknya dibuat dengan ketebalan kurang lebih 6 meter. Bapak Ibu bisa tahu 6 meter itu luasnya seperti apa. Gereja ini 7 meter lebarnya. Jadi ketebalan temboknya itu kalau 6 meter mungkin seperti segini sampai ke sini. Dan tingginya itu 14 meter. Tinggi plafon ini cuma 2,3 meter saja. Tidak sampai 3 meter. Ini temboknya tingginya 14 meter. Ketebalannya 6 meter. Secara manusia,
persenjataan yang dibawa oleh bangsa Israel tidak akan pernah mungkin bisa merobohkan tembok Yeriko. Kenapa kita jangan berhenti di tengah-tengah perjuangan iman kita? Karena Tuhan mau menunjukkan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang luar biasa untuk ditaklukkan oleh Allah kita. Sehingga kita bangga punya Allah yang luar biasa. Amin. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Bangsa Israel dihadapkan dengan sesuatu yang mustahil. Mana mungkin Tuhan ini bisa saya hancurkan ini. Bahkan tadi firman Tuhan katakan raja yang luar biasa dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Sementara bangsa Israel tidak punya pengalaman berperang. Senjatanya paling apa sih? Tombak, ya ketapel. Sementara mereka ini kota Yeriko mungkin punya senjata yang lebih canggih. Tetapi inilah Tuhan mau tunjukkan kepada umat yang disayanginya, yaitu bangsa Israel. Seperti Tuhan mau menunjukkan kepada setiap kita yang pagi hari kita menyembah Yesus, yang pagi hari kita beribadah kepada Yesus. Dia mau tunjukkan ada sesuatu hal yang luar biasa, jauh dari akal kita, pikiran kita, tapi aku bisa taklukkan itu. Tuhan mau tunjukkan itu kepada kita. Oleh sebab itu, pergumulan kita, perjuangan iman kita, jangan menyerah sampai hari ini. Amin. Tetaplah kita mau maju terus setia kepada Tuhan kita. Bagaimana kita bisa melihat mujizat Allah itu, ya kuasanya yang sangat besar itu bisa ditunjukkan pada kita. Bagaimana cara Allah menunjukkan adanya kemustahilan dalam memperjuangkan iman yang akan ditaklukkan oleh kuasanya. Bagaimana Pak saya bisa melihat keajaiban itu? Hal-hal yang tidak mungkin itu bisa ditaklukkan oleh Allah. Bagaimana Pak caranya? Yang pertama Allah mau melibatkan kita. Mari kita akan melihat ayatnya terlebih dahulu. Di dalam Yosua pasal 6 ayat 2 sampai 3a. Tuhan mau pakai saya dan saudara ya untuk melihat kuasanya itu menghancurkan kemustahilan dalam hidup kita. Yosua pasal 6 ayat 2 sampai 3a. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat yang ketiga, katakan apa? Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Tuhan mau melibatkan saya dan Bapak Ibu untuk melihat kuasa Allah. Yang menjadi masalah, apakah kita mau enggak terlibat di dalam karya Allah, dalam panggilan Allah. Jadi yang pertama bahwa Tuhan mau melibatkan kita. Sebenarnya bagi Tuhan sangat mudah sekali untuk menghancurkan tembok Yeriko ini tanpa kita. Benar enggak kira-kira? Setuju ya? Sangat mudah sekali buat Tuhan. Tapi Tuhan mau mengajarkan kita, mendisiplin kita. Untuk kita bisa melihat mujizat karya Allah yang luar biasa. Kamu harus bekerja, kamu harus terlibat di dalamnya. Jadi yang pertama bagaimana caranya untuk kita bisa melihat mujizat Allah, kuasa Allah dalam menaklukkan kemustahilan dalam hidup kita. Mungkin banyak hal Bapak Ibu di dalam pergumulan kita, Pak ini enggak masuk akal. Hambanya tadi Mbak Marla sampaikan, sudahlah terserahlah. Enggak dapat surat legalitasnya ya enggak apa-apa, yang penting aku sudah punya rumah. Ya, mungkin mustahil lah. Tetapi Bapak Ibu, Mbak Marla sekeluarga terus berdoa dan puji Tuhan. Apa yang mustahil Tuhan perlihatkan bisa diselesaikan. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita mau bersedia dan mengatakan pada Tuhan, aku mau Tuhan, Tuhan pakai saya. Aku mau tetap terus berjalan di dalam perjuangan iman ini, meskipun ini cukup berat sekali. Jadi yang pertama, Tuhan mau melibatkan kita. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa melihat kuasa Allah itu terjadi, dinyatakan dalam kemustahilan perjuangan iman kita. Tidak lari dari masalah. Katakan kanan kiri, tidak lari dari masalah.
Mungkin bangsa Israel ketika dibawa perjalanannya menemukan kota Yeriko yang luar biasa megahnya. Bangsa Israel mengatakan, aduh Tuhan, kenapa harus melalui tembok Yeriko ini, kota Yeriko, cari jalan yang lain sajalah, memutar sedikit nggak apa-apa kok. Tapi Tuhan mau mengajarkan kita untuk bisa melihat karyanya yang begitu besar. Jangan pernah lari dari masalah. Belajar kita berani bertanggung jawab ya atas setiap keputusan sikap hidup kita. Amin. Jangan hanya bisa, saya hanya bisa menjawab Pak. Tapi tanggung jawab, tanggungnya Pak bukan saya. Tapi hari ini kita mau belajar, saya berani Pak bertanggung jawab. Ya. Bertanggung dan menjawab. Jadi jangan menjawab saja, ya. Tidak lari dari masalah, seperti firman Tuhan yang kita tadi baca Bapak Ibu. Tapi kita akan lihat Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu kita jangan lari dari masalah. Ketika kita menyadari, ya ini kesalahan saya, ada sesuatu kehidupan yang pernah saya lakukan, ini tidak sesuai firman Tuhan, tapi saya mau bertobat dan saya mau berbalik pada Tuhan. Ketika kita mau bertanggung jawab atas sikap hidup kita, ketika kita mau menghadapi masalah, resiko, ketika kita mau belajar mengasihi Tuhan, ada resiko-resiko yang harus kita hadapi. Ingat firman Tuhan di dalam Roma pasal 20, Roma 8 ayat 28 dan ayat 31. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu perhatikan, tidak perlu kita lari. Kalau memang ini bagian daripada konsekuensi saya mau memenuhi panggilan Tuhan, saya mau hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki, saya harus menghadapi ini, mari kita maju. Jangan lari, jangan cari jalan putar, tapi hadapi itu Bapak Ibu. Karena firman Tuhan katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita mau melakukan itu Bapak Ibu, karena saya mengasihi Tuhan, karena saya mau hidup taat setia kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan campur tangan. Ada amin? Hadapi Bapak Ibu, jangan pernah lari. Oke deh, kalau kemarin kita lari, tapi kita akan merasa capek. Dan lari bukan jawaban, tapi itu justru akan tambah masalah dalam hidup kita. Mari kita hadapi, saya mau hidup benar. Saya mau kembali kepada Tuhan, meskipun ada harga yang harus saya bayar sebagai konsekuensi hidup saya. Percayalah Bapak Ibu, bahwa Tuhan akan campur tangan, turut bekerja dalam hidup kita. Dan ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jadi bagaimana caranya kita bisa melihat mustahil, segala kemustahilan yang ada di dalam perjuangan iman kita, dan Tuhan Yesus akan taklukkan itu, akan hancurkan dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan mau melibatkan kita. Yang kedua, jangan pernah lari dari masalah. Amin. Ya, jangan pernah lari dari masalah. Dan sekarang yang ketiga, perlu ketaatan. Kita akan melihat ayatnya, Yosua pasal 6 ayat 3 sampai ke 4. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengidari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Bapak Ibu, ada aturan-aturan untuk kita bisa melihat keajaiban mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita harus taat. Kalau kita melihat Bapak Ibu, aturannya luar biasa. Tetapi ketika Tuhan selalu memberikan aturan itu rinci, dia jelas sekali.
Dan yang dibutuhkan di sini adalah ketaatan, Bapak Ibu. Perhatikan. Haruslah kamu melingkupi kota itu, yakni semua prajurit harus menghindari kota itu sekali saja. Kalau saya rumuskan, 1 hari berapa kali putaran? 1 kali putaran. Memutari kota Yeriko seluas 4 hektar. Jalan aja. Nggak mudah Bapak Ibu, taat dengan aturan Tuhan. Mungkin para prajurit orang Yeriko di atas dengan mengatakan, ini orang Israel gendeng ini. Mosok mau menyerang kok berjalan keliling kota Yeriko. Mungkin prajurit di atas siap-siap melihat orang-orang Israel pada berjalan rombongan memutari kota Yeriko setiap hari. 1 kali saja, enggak boleh ngomong. Bapak Ibu, dalam perjuangan ini Bapak Ibu ya, enggak mudah, perlu ketaatan. Tadi hambanya Mbak Mala ya, sekeluarga pernah tadi mengatakan apa? Sempat Pak saya menyerah, capek, lelah, doa terus Pak. Dan seperti seakan-akan tidak kelihatan Pak apa yang kami kerjakan. Ketaatan bangsa Israel untuk melihat kuasa Allah itu terbayarkan ketika mereka mau melakukan 1 kali ya, 1 hari 1 kali putaran. Dan pada hari yang ke-7 berapa kali putaran? 7 kali putaran. Banyak cemooh mungkin Bapak Ibu, ya banyak ejekan. Tapi Yesus pernah berkata kepada setiap kita para pembaca, tetapi Yesus berkata, orang yang mendengar ajaran Allah dan menantinya adalah orang-orang yang menaatinya adalah orang-orang yang dapat berkat Allah. Kalau kita mau taat Bapak Ibu, ini Yesus sendiri mengatakan dalam Lukas 11 ayat 28 versi Alkitab mudah dibaca. Ya, berkata, tetapi Yesus berkata, orang yang mendengar ajaran Allah dan mentaatinya adalah orang-orang yang dapat berkat Allah. Mari kita akan mentaati Bapak Ibu, meskipun kita mungkin di dalam ketaatan kepada Allah banyak sekali hinaan. Bangsa Israel yang mungkin mengalami ya tadi caci maki. Masa kamu menghancurkan kotaku ini hanya dengan panah, hanya dengan tombak, ya hanya dengan mengelilingi saja. Mungkin banyak sekali Bapak Ibu cemooh-cemooh tadi. Tetapi bangsa Israel tetap mentaati apa yang dikatakan oleh Allah. Tetap berjalan diam, memutari 1 hari 1 kali saja. Tidak perlu membalas. Ya, tidak perlu disautin. Kalau waktu prajuritnya, gila. Bangsa Israel nggak perlu, lu yang gila. Tidak saudara. Mungkin Bapak Ibu sudah berdoa dan memuji Tuhan dalam pergumulan. Ada tetangga atau keluarga mengatakan, ngapain sih kamu berdoa memuji Tuhan? Nah, nggak selesai-selesai. Masih ada saja masalah kamu. Ngapain kamu harus berdoa? Aduh, kayak orang sakit aja ya. Namanya lagi masalah kok malah memuji Tuhan. Harusnya kamu ini di rumah saja, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Mempelajari, merenungkan, serta mempraktekkan firman Tuhan. Gak perlu lagi deh taat-taatan. Saya sudah bosan Pak menjadi orang baik. Tetapi masalah masih ada Pak. Sampai hari ini seakan-akan Pak kami berdoa gak ada hasilnya. Bangsa Israel Bapak Ibu ya luar biasa. Mereka tidak mengeluh. Di dalam ketaatan sekali lagi gak mudah Bapak Ibu. Berjalan setiap hari. Mungkin 2 hari bisa melihat ada sedikitlah runtuhan tembok Yeriko, batunya mulai jebol. Enggak juga Bapak Ibu. Mereka berjalan, ini kata Tuhan lo harus berjalan memutari. Besok juga mutari lagi, ya berharaplah besok ada bata yang jatuh lah. Tapi mereka berjalan sampai 6 hari tidak terjadi apa-apa. Tapi mereka mau tetap taat. Amin. Bapak Ibu mungkin hari ini kita sudah berjuang. Nggak tahu sampai di putaran berapa. Dan seakan-akan Bapak Ibu tidak menemukan sesuatu.
pesan firman Tuhan hari ini, jangan pernah berhenti. Amin. Mari kita tetap terus berjalan sampai Tuhan nyatakan kuasanya, ditaklukkan ya segala kemustahilan itu. Tidak perlu melayani lagi dah. Ngapain melayani? Buktinya kamu persoalan kamu sampai hari ini malah tambah banyak. Tapi mari kita mau belajar, mau taat, karena saya mau melihat ada mujizat kuasa Allah besar terjadi. Jadi Bapak Ibu, biarlah kiranya ketaatan ini Bapak Ibu tidak akan pernah diragukan, ya tidak pernah digagalkan ya dengan setiap kondisi-kondisi yang seakan-akan tidak mengalami perubahan. Sekarang yang terakhir ya, bagaimana cara Tuhan Allah bisa menunjukkan kuasanya dalam kemustahilan yang terjadi dalam hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu, Allah menunjukkan kemustahilan kuasanya kepada kita ketika kita percaya meskipun belum melihat hasilnya. Amin. Bapak Ibu masih percaya? Ya, meskipun kita belum melihat, seakan-akan doa kita ini dijawab sama Tuhan. Tadi malam sebuah tantangan betul ya, sekali lagi untuk Bapak Sarno. Tapi dalam kacamata iman saya, besok pagi Bapak Sarno akan datang, sehingga menjadi kesaksian yang luar biasa. Ya, puji Tuhan, saya kaget sekali Bapak Sarno bisa tetap ibadah hari ini. Ya, ini saya percaya bahwa ini karena kuasa Tuhan dan doa-doa kita. Kita percaya bahwa sesuatu belum terjadi, tapi kita sudah percaya. Nah inilah yang Tuhan mau ya, untuk kita bisa melihat kuasa Allah. Kita percaya meskipun kita belum melihat. Seperti firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini mengajak setiap kita sebagai pengikut Kristus, mari kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita melihat dan menjadi percaya, itu banyak sekali. Dan kita bisa Bapak Ibu. Tapi yang jadi masalah, kita belum melihat tapi suruh percaya. Ayat ini mengajak setiap kita sebagai pengikut Kristus, mari kita hidup. Percaya bukan karena melihat. Orang-orang Israel dijanjikan, kamu akan melihat kota Yeriko yang sangat megah ini akan aku hancurkan. Tapi kamu harus melakukan ini, kamu harus mengelilingi setiap hari 1 kali. Sampai 6 hari. Mereka percaya, tetap mau melakukannya itu Bapak Ibu. Meskipun mereka belum melihat tembok itu mulai hancur. Tapi mereka lakukan itu 1 kali putaran, 2 kali putaran, 3 kali. 6 kali mereka tetap setia. Bahkan sampai putaran yang ke-7. Tuhan mengajak setiap kita, mari hidup kami sebagai orang Kristen, orang yang percaya. Hidup karena percaya bukan karena melihat. Apakah saudara percaya bahwa Yesus selalu ada bersama saudara? Sekali lagi Bapak Ibu, benar-benar lu ya, ini kita bicara dari hati ke hati. Apakah Bapak Ibu percaya enggak bahwa Yesus selalu ada bersama dengan kita? Amin. Kalau kita tidak percaya, tidak sedikit Bapak Ibu, kasusnya seperti ini. Ada orang yang berhenti di putaran pertama dan memilih berhenti karena mereka enggak percaya Yesus ada bersama dengan saya. Keluarga Mas Daniel, kalau tidak percaya Yesus bersama dengan keluarganya, mungkin hanya doa sekali saja, habis itu enggak pernah berdoa lagi. Tapi kenapa mereka masih berdoa? Karena mereka percaya Yesus ada bersama dengan mereka. Dan Yesus pasti bisa mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin tadi.
Ada juga pada putaran ketiga sudah menyerah. Anda sedang berjalan bersama dengan sang ahli. Bapak Ibu, kiranya pagi hari ini kita menyadari kita jangan pernah berhenti menyerah. Kita menyadari Yesus itu selalu bersama dengan kita. Dan pasti kita akan mampu menyelesaikan setiap pergumulan hidup kita. Karena kita berjalan dengan sang ahli. Amin. Hari Rabu kemarin ya ada sharing firman Tuhan di tempat ini. Orang percaya dan orang yang tidak percaya, yang tidak sungguh-sungguh sama-sama mengalami kehidupan yang sulit. Tetapi ada bedanya ketika orang Kristen, orang yang mengasihi Tuhan, menghadapi kondisi yang sangat sulit, dia pasti bisa menang, dia pasti akan menemukan jalannya, jalan keluar, bisa menyelesaikan masalahnya. Kenapa? Karena orang Kristen ini berjalan dengan sang ahlinya. Kalau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka mengandalkan hikmatnya atau mengandalkan pengalaman hidupnya. Tetapi orang Kristen yang mengalami masalah, ya, itu bersama dengan sang ahlinya. Pasti kita akan menang. Saya berikan contoh kemarin, ketika kita ujian, kita dihadapkan dengan sebuah soal matematika mungkin. Yesus bersama dengan kita, dia ahli matematika. Kira-kira saudara bisa enggak menyelesaikan soal matematika tadi? Kenapa? Karena ada yang ngajarin. Ketika kita punya masalah keuangan, Yesus ada bersama dengan kita. Dan Yesus ini ahlinya tentang keuangan. Kira-kira Bapak Ibu khawatir enggak tentang keuangan? Kalau Yesus bersama dengan kita. Kenapa? Karena kita bersama dengan sang kuasa uang tadi ya. Yang berkuasa akan berkat tadi, sumber berkat. Ketika kita hari ini berjuang dengan sakit penyakit. Kok sudah sekian tahun Pak saya doa tentang sakit penyakit saya. Kok enggak pulih-pulih? Tetaplah kita setia, tetaplah kita terus berjalan sampai Tuhan itu memulihkan kita. Kenapa kita punya kekuatan seperti itu? Karena kita berjalan kepada sang ahlinya, yaitu Tuhan yang bisa menyembuhkan kita. Hari ini Bapak Ibu, biar kiranya firman Tuhan boleh memberikan kekuatan kepada setiap kita dalam pergumulan-pergumulan kita, bahwa Dia ada selalu bersama dengan kita. Jangan pernah menyerah. Kira-kira Anda di posisi putaran berapa? Jangan pernah menyerah. Amin. Kasih salam kanan kiri, jangan pernah menyerah. Dan kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Pergumulan-pergumulan hidup kita Bapak Ibu, ya tantangan-tantangan hidup yang terjadi, biarlah kiranya itu tidak membuat kita gugur di tengah jalan. Mari kenali Yesus secara pribadi, supaya kita bisa dimampukan ya melewati tantangan, kesulitan-kesulitan hidup ini. Kita akan melihat mujizat-mujizat Allah yang besar di tengah-tengah kemustahilan. Ketika kita mau melibatkan diri kita, ketika kita mau taat, ketika kita mau percaya, ketika kita benar-benar mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita akan melihat kuasanya itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Mari kita membuka hati kita pada pagi hari ini. Izinkan kuasa Roh Kudus boleh bekerja, menyempurnakan setiap pesan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat-Mu pagi hari ini. Tuhan akan ingatkan bahwa
Engkau selalu bersama dengan mereka di tengah-tengah segala pergumulan hidup, kemustahilan yang mereka temukan di dalam perjuangan iman mereka. Kiranya firman-Mu pagi hari ini memberikan kekuatan kepada jemaat bahwa Engkau selalu ada bagi mereka. Engkau adalah sang ahlinya. Engkau sanggup memberkati setiap pergumulan jemaat. Hari ini kami boleh melihat Tuhan, perkara-perkara yang ajaib Tuhan nyatakan. Melalui mujizat kesembuhan Bapak Sarno, melalui mujizat pergumulan keluarga hamba-Mu Mbak Marla, atas surat rumahnya yang telah diterimanya Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat ini pun bisa terjadi dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan kami kekuatan supaya kami tidak berhenti di tengah jalan. Kami mau tetap terus menyelesaikan perjuangan iman kami sampai di garis akhir. Kami tidak berhenti pada putaran yang pertama, putaran kedua, putaran ketiga, atau putaran yang keenam. Kami akan tetap terus melanjutkan perjuangan iman kami sampai Tuhan menyatakan kuasanya, sampai tembok Yeriko itu dihancurkan. Penghalang-penghalang berkat Allah itu akan diruntuhkan dengan kuasa Allah. Diberkati jemaat-Mu pagi hari ini. Mereka yang lemah, mereka yang sekarang ini dalam kondisi titik terendah hidup mereka, diberikan kekuatan kembali Tuhan. Dan Roh Kudus memulihkan seluruh jemaat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kuasa perkataan firman-Mu pagi hari ini memberikan kekuatan kepada seluruh jemaat-Mu. Jemaat-Mu Tuhan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya semua kita diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Terus andalkan Tuhan, dan saya percaya setiap ketaatan kita akan membuka pintu-pintu berkat bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Haleluya. Lihatlah apa baik Tuhan itu.
buat hari ini kami ada semua karena kebaikan dan kasih setia-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, menjadikan kami menjadi umat yang tidak mudah menyerah, bahkan kami tidak mau menyerah Tuhan atas setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Materaikan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan bagi setiap persembahan, baik persepuluhan, persembahan syukur yang umat-Mu bawa ke dalam rumah-Mu. Kiranya Tuhan boleh menyucikan, menguduskannya di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan seberapa besar jumlah yang kami beri Tuhan, tapi Engkau melihat setiap ketaatan kami untuk memberi bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan menyerahkan setiap persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali pada pagi hari ini kami mengarahkan hati kami, mengarahkan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersepakat, bersahati. Kita mau berdoa menyerahkan buat proses penyembuhan Bapak Sarno ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai detik ini kami percaya mujizat-Mu tetap terjadi atas kehidupan umat-Mu Tuhan. Secara khusus kami membawa hamba-Mu Bapak Sarno Tuhan, yang dimana hari kemarin Kau izinkan hamba-Mu ini mengalami stroke ringan Tuhan. Kami percaya rencana Allah, pekerjaan Allah masih belum selesai berkarya atas hidup-Mu hamba-Mu Bapak Sarno. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami menompangkan tangan buat Bapak Sarno. Setiap bagian-bagian tubuhnya yang tidak normal Tuhan, setiap tekanan darahnya yang tidak normal, pada pagi hari ini kami mau patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya tubuh yang normal, darah yang normal Engkau kembalikan kepada Bapak Sarno di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan cara Tuhan dalam proses penyembuhannya Tuhan, di mana Bapak Sarno berkomitmen Tuhan untuk menjaga pola makannya, pola hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati, mengurapi Tuhan. Bahkan obat-obatan yang dipakai Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah bekerja pada pagi hari ini Tuhan, dan kami kembali menerima mujizat yang daripada Engkau Tuhan. Tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, umur yang panjang Kau anugerahkan kepada Bapak Sarno, sehingga di masa tuanya Tuhan, hamba-Mu Bapak Sarno akan tetap terus setia di hadapan-Mu Bapa. Tutup bungkus Bapak Sarno dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau melihat imannya bekerja di dalam hatinya Tuhan. Engkau melihat setiap ketaatannya, dan biarlah di dalam ketaatannya di situ ada kuasa Allah yang sedang mengalir Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu juga Ibu Purwanti Tuhan sebagai penolong. Mungkin hari ini Tuhan, hamba-Mu akan menjadi tulang punggung keluarga Tuhan, satu-satunya yang mencari penghasilan bagi kebutuhan rumah tangga mereka. Tapi kami tidak takut Tuhan, karena kami menempel dengan sumber berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Ibu Pur tidak berjalan sendirian Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu Ibu Purwanti akan Kau buat berhasil Tuhan. Usaha pekerjaannya di kantin jual makanan Engkau urapi di dalam nama Yesus. Kami percaya jika satu pintu tertutup, maka pintu-pintu yang lain akan Kau bukakan Tuhan. Jika satu tertutup, maka semuanya akan Kau singkapkan di dalam nama Yesus. Kami percaya berkat yang melimpah akan Kau curahkan kepada kehidupan hamba-Mu Bapak Sarno di dalam nama Yesus. Kami akan melihat bahwa keluarga ini akan semakin dipulihkan, baik dalam kesehatan maupun keuangannya Tuhan. Tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah-Mu. Biarlah keluarga ini Engkau pakai hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan di altar-Mu yang kudus ini juga Tuhan, kami bersepakat bersatu hati berdoa menyerahkan buat rencana pembangunan gereja-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Buat proposal yang sudah kami ajukan, kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bila kiranya kami tidak berhenti Tuhan, kami akan tetap terus berdoa sampai Tuhan menjawab doa-doa kami. Dan kami percaya tahun ini akan ada terjadi Tuhan mujizat-Mu yang besar atas gereja-Mu ini Tuhan. Gereja-Mu ini akan Engkau perluas, sehingga dengan perluasan gereja-Mu ini jemaat, jiwa-jiwa lebih banyak lagi datang untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak pernah takut Tuhan, sebab Tuhanlah yang membimbing setiap jalan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari terus arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kiranya segala pujian syukur kita yang kita bawa pada pagi hari ini, semuanya kita kembalikan hanya bagi Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Hatiku bersama
bisa mengangkatkan tangan kepada Bapa yang ada di surga. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan pulang. Kita pulang membawa berkat damai sejahtera, berkat sukacita senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita juga pulang membawa berkat persekutuan Roh Kudus yang senantiasa tinggal di dalam setiap kehidupan kita mulai pagi hari ini. Sampai dengan Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang percaya dan kita yang telah menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Ibadah pagi hari sudah selesai. Terima kasih buat kebersamaan jemaat yang ada di rumah. Mungkin ada informasi yang akan disampaikan, silakan. Oh ya, ada titipan bahwa kegiatan minggu ini